Kita diperlihatkan 3 tahun sejak terjadinya gempa terbesar dalam sejarah. Kondisi planet bumi saat ini sudah berada dalam fase menjelang detik-detik akhir dunia atau mungkin akhir zaman meren atau ge. Dengan seluruh peradaban manusia yang sudah runtuh, kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jiwan. Ini parasnya, yang sedang berburu seekor buaya menggunakan panahnya yang dikira sudah berhasil. Ternyata buaya itu masih hidup dan justru balik menyerangnya. Lalu, yang terjadi? Ya, inilah jagoan kita semua, yaitu Don Lee, yang merupakan sahabat dekat Jiwan. Tepatnya kakak kandung saya yang beda bapak beda ibu. Alah, hanya bermodalkan golok, beliau berhasil mengeksekusi buaya itu hingga tewas saat itu juga. Ya, ayo apa? Lanjut, scene beralih ke seorang gadis bernama Suna yang tinggal bersama neneknya sejak bencana gempa bumi yang terjadi 3 tahun yang lalu. Tempat ini menjadi kesulitan air bersih sehingga Suna dan neneknya harus mengirit air termasuk menyaring air kotor untuk kebutuhan hidup mereka. 나는 할머니는 그렇게 생각해. Kita kembali ke Don Lee yang ternyata berprofesi sebagai seorang tukang daging. Dengan menjual daging buaya hasil buruannya, uang dan perhiasan di sini, tepatnya di zaman ini sudah tidak berharga lagi. Sehingga transaksi jual beli kini sudah kembali menjadi sistem barter. 아유, 감사합니다. 아, 수나가 이렇게. 아저씨 안녕하세요. 수나 왔구나. 나오셨어요. 아유 예. Tak lama muncullah sebuah mobil yang merupakan para preman kampung yang memang sudah sering membawa paksa beberapa orang untuk dibawa bersama mereka, di mana salah satu warga yang punya postur tubuh tinggi pun mencoba melakukan perlawanan, tapi 합장하면 이렇게 다친다니까. disinilah mereka melihat sosok Sunan yang tampak masih muda, sehat, gelis pisan, dan tidak tobrut, sehingga tampak banyak pikir panjang. Salah satu preman pun menjabak Sunan untuk ikut bersama mereka. Melihat gadis yang disukainya sedang kesulitan, Jiwan yang sedari tadi sudah menahan kesabarannya pun akhirnya turun tangan. Namun karena jumlah mereka lebih banyak, maka dialah yang justru dikeroyok rame-rame oleh para preman kampung tersebut. Dan ya, kakak saya akhirnya turun tangan juga. Niat hati tidak ingin cari ribut, Don Lee terpaksa mengeluarkan tinjuannya hingga membuat semua preman kampung tersebut ngajong kewang tewal kaya, alias ngajungkel tidak berdaya. Dak. Salah satu preman kampung mengaku mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari seorang penjahat bernama Tiger, yang ternyata Don Lee pernah mengenalnya di masa lalu. Lantas ia pun melepaskan mereka semua sembari menitipkan salam untuk bernama Tiger tersebut. 남산. 그 남산. Ketika Don Lee dan Jiwon sedang berangkat untuk ngarongsok alias melakukan looting, mereka berdua tidak sengaja melihat Sunan dan neneknya sedang didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai sukarelawan. Si wanita juga berprofesi sebagai guru pun menjelaskan bahwa mereka punya sebuah tempat aman di kota Seoul yang khusus diperuntukkan bagi para remaja dengan misi untuk melindungi generasi muda di masa depan. Yang karena si guru dan timnya tampak sangat meyakinkan, Suna dan neneknya pun memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. 그냥 연습 삼아. 같이 가요, 같이. Dalam perjalanan menuju Seoul, Suna dan neneknya tidak sendirian, melainkan ada juga orang lain yang salah satunya bernama, kita panggil saja Yuli, yang kebetulan seumuran dengan Suna. Karena jarak yang mereka tempuh sangat jauh, para lansia pun akan dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan, yang dengan kata lain, Sunan harus berpisah dengan neneknya untuk sementara waktu. 가능합니다. 저기요. Bukannya dibawa ke klinik,
mantri, ataupun bidan. Neneknya Sunan dan seorang kakek pun malah dibawa ke tepi jurang dan dihabisi di tempat tersebut, di mana pada waktu bersamaan Don Lee dan Jiwan yang sedang ngarongsok pun menyaksikan kejadian tersebut. Lalu yang terjadi? Ya, Don Lee dan Jiwon berhasil menumbangkan kedua sukarelawan dengan serangan yang brutal dan mustahil masih bisa bertahan lawannya. Namun fakta mengejutkan, keduanya bangkit kembali sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Muncullah seorang wanita asing yang membantu Don Lee dan Jiwan sehingga mereka berhasil menumbangkan kedua sukarelawan jahat tersebut dengan cara memenggal batok kelapanya. Setelah menguburkan si nenek dengan layak, Don Lee dan Jiwan pun menghampiri si wanita asing yang bernama, kita panggil saja Nina. Ia mengaku adalah mantan sersan tentara di pasukan khusus, dan sukarelawan yang barusan mereka hadapi adalah mantan anak buahnya. Nina juga menjelaskan bahwa si guru dan kelompok sukarelawan adalah orang jahat. Begitu pula tempat yang mereka tuju bukanlah suatu tempat penampungan yang baik seperti yang si guru ceritakan, melainkan sebuah gedung apartemen yang sangat-sangat berbahaya. Nina pun menceritakan kronologi yang berawal sejak 1 tahun yang lalu. Saat itu ia dan rekannya yang bernama Kwon tengah melakukan pencarian terhadap orang-orang yang masih bertahan hidup dari bencana gempa. Sampai akhirnya mereka tak sengaja menemukan sebuah gedung apartemen yang masih berdiri kokoh dan memutuskan untuk menjadikannya tempat penampungan bagi orang-orang yang masih bertahan hidup. Sampai suatu hari muncullah seorang dokter bernama Yang Litsu, satu-satunya dokter yang mungkin masih hidup di planet bumi ini. Meren atau ge. Bukannya membantu orang yang membutuhkan, Dr. Ginsu ternyata melakukan semacam eksperimen yang melibatkan remaja dan anak-anak di bawah umur. Beliau rupanya sedang melakukan penelitian untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang digadang-gadang mampu bertahan hidup dari kondisi ekstrim, seperti dapat hidup tanpa makan dan minum selama berbulan-bulan, dan bisa bertahan dengan luka dengan tingkat yang fatal. Yang pada intinya Dr. Ginsu sedang menciptakan manusia yang sulit mati. Namun mengetahui eksperimen ini harus melibatkan remaja dan anak di bawah umur, Nina tentu saja menolak ide tersebut, sehingga terjadilah perdebatan yang diakhiri dengan pemaksaan dari rekannya sendiri, yaitu Kwon, yang ternyata lebih memilih kepada pihak dokter ketimbang sahabatnya sendiri. 실험 때문에 저렇게 변해버렸어요. Changcut beralih ke Sunan dan kawan-kawan yang sudah sampai di lokasi apartemen. Mereka langsung disambut oleh Dr. Ginsu yang memberikan sedikit pidato sebelum akhirnya Sunan dan kawan-kawan dibawa ke kamar mereka masing-masing. 위험으로부터도 보호해 드릴 것입니다. Shin kembali ke Jiwon dan Don Lee yang akhirnya setuju untuk membantu Nina menyelamatkan anak-anak dari apartemen tersebut. Terlebih lagi ada si Ayang Suna yang sangat dekat dengan mereka. Masalahnya untuk masuk ke sana tentu saja tidak bisa selonong bor seperti John Wick, karena akan ada banyak sekali tentara yang berjaga. Sehingga Don Lee terpikir seseorang yang mungkin bisa membantunya. Beliau adalah musuh bebuyutannya di masa lalu yang bernama Tiger, yang tidak lain adalah pimpinan preman kampung akhir zaman yang sempat muncul di awal tadi. Dan inilah si Borkokok Tiger, ketua preman akhir zaman yang sedang melakukan duel dengan kelompok preman lain, di mana saat kedua kelompok tidak terima dengan hasil pertarungan, maka terjadilah tawuran yang cukup membagongkan. 아야, 이 새끼 빵에서 야 새끼야! Tak lama kemudian muncullah Don Lee yang meminta mereka semua untuk berhenti. Disinilah kita akhirnya akan mengetahui jika Don Lee dulunya adalah seorang petinju profesional yang sudah berhasil mengalahkan banyak lawan, yang salah satunya adalah si Borkokok Tiger. Sehingga Tiger yang ingin membalas dendam pun meminta kelompok lawannya untuk membantunya. Lalu yang terjadi?
god, Don Lee CS membantai semua preman kampung akhir zaman ini. Dan kita diperlihatkan Tiger meringis kesakitan hanya dengan satu bogeman yang dilayangkan oleh Don Lee. Sementara kelompok lawan memilih kabur meninggalkan tempat tersebut. Don Lee pun menginterogasi satu persatu anak buah Tiger termasuk Tiger sendiri tentang di mana lokasi apartemen yang dimaksud dan bagaimana cara untuk bisa masuk ke sana. Yang karena mereka semua memilih bungkam, maka jangan salahkan kakak saya apabila ia memberikan sedikit shock terapi yang cukup brutal dan pastinya menyakitkan. 좀 자고 있어. 잘 자고 있어? 잘 모르지. Tak ingin bernasib sama seperti anak buahnya, Tiger pun menjawab dengan jujur dengan menjelaskan bahwa Dr. Ginsu dan pasukannya sudah menguasai semua air bersih, hingga mau tidak mau harus bekerja sama dengan cara mencari anak-anak dan remaja untuk ditukar dengan air bersih. Yang ketika Don Lee sudah mendapatkan apa yang dia mau, maka Tiger pun disuruh bobo meskipun ia belum mengantuk. 말하느라고 피곤할 텐데 한숨 자라. 나 뭐 그렇게 안 피곤한데? 아니 한숨 자. Beralih ke apartemen, Dr. Ginsu mulai memberikan arahan kepada para tamu baru bahwa orang yang usianya di atas 30-an akan tinggal di lantai bawah untuk bekerja sebagai penyaring air bersih bersama dengan para pekerja lain. Sementara untuk remaja akan dibawa ke lantai atas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar demi tetap mencerdaskan generasi masa depan. 자, 일로와. Suna yang sudah tiba di dalam kelas pun mulai menyadari adanya kejanggalan saat melihat raut wajah para murid yang tampak lebih diam dan tampak patuh dengan tatapan yang kosong. Bahkan terdapat bekas luka di bagian belakang telinga yang dimiliki oleh hampir semua murid yang ada di kelas tersebut. 너무 많은 자원들이 낭비되어 왔던 거야. Tak lama berselang, semua murid pun dibagikan botol air minum, di mana saat mereka langsung meminumnya, Suna justru malah menanyakan keberadaan neneknya sehingga si guru pun menjawab bahwa nenek Suna sakit parah sehingga harus mendapatkan perawatan 2-3 hari lagi. Yang hal itu tentu saja membuat kecurigaan Suna semakin bertambah. Dan beliau pun memutuskan untuk tidak meminum air tersebut. Astagfirullahaladzim. 잊은 지 오래야? Di malam harinya, Suna yang punya firasat buruk tentang tempat ini pun memutuskan untuk kabur. Yang pada waktu bersamaan, kedua orang tua Yuli pun mendesak para tentara untuk menunjukkan di mana putrinya. Sehingga Dr. Ginsu pun terpaksa turun tangan langsung dengan mengajak mereka berdua ke dalam lab tempat percobaannya. 여기 있습니까? Sebelum Dr. Ginsu dan orang tuanya Yuli tiba di lab, Suna ternyata lebih dulu tiba di sana dan menemukan beberapa berkas penelitian yang isinya sungguh mengejutkan jiwa karena Dr. Ginsu sudah mengorbankan ratusan remaja dan anak-anak untuk percobaan ini. Ia menggabungkan DNA manusia dan DNA reptil untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang sulit mati dan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, sehingga sekarang semuanya menjadi masuk akal. Kenapa dirinya dan anak-anak seumurannya dibawa ke tempat ini? 따님 잘했죠? 주혜야! 자! 주혜 양 자극시키지 마세요. 따님 위험합니다. Suna pun dengan gercepnya bersembunyi sebelum Dr. Edan dan orang tuanya Yuli tiba di lab. Dan tanpa basa-basi, Dr. Ginsu pun to the point bahwa dirinya sedang melakukan percobaan yang melibatkan anak-anak dan remaja. Bahkan putrinya si dokter sendiri pun ia jadikan subjek percobaan pertama demi memenuhi ambisi liarnya tersebut. 아픈 게 아니라 저 나이 때 애들한텐 여기. Melihat Yuli terbaring di atas meja operasi, sang ayah pun dengan cepat membangunkannya yang justru perlakuan itu malah memperburuk situasi ketika tubuh Yuli ngegibrik dan lalu kejang-kejang hebat hingga tewas seketika melihat subjek eksperimennya almarhum. Dr. Ginsu pun marah besar dan menghabisi kedua orang tuanya Yuli dengan cukup barbar. Karena Suna tidak bisa diam dan mengeluarkan suara au, Dr. Ginsu pun berhasil menemukan keberadaannya dan menjadikan Suna sebagai subjek baru eksperimennya. 너 지금 잘 됐네.
Di keesokan paginya, Donli dan kawan-kawan pun sudah tiba di depan gerbang apartemen dengan si Tiger sebagai petunjuk jalan. Dengan alasan mengantarkan barang baru, Tiger pun mencoba melobi seorang penjaga agar diizinkan masuk. Lalu, yang terjadi? Oh my god. Alih-alih masuk dengan cara senyap tanpa ketahuan, Donli yang tak punya waktu untuk perencanaan pun langsung masuk begitu saja menyerang para penjaga. Bahkan Tiger sang ketua preman akhir zaman sekalipun terlihat ketakutan dan tak habis pikir dengan kebrutalan yang Donli lakukan. Melihat Donli CS merangsak masuk, si guru pun segera melaporkan hal itu kepada dokter Porenges. Namun karena beliau sedang sibuk mengoperasi Suna, ia pun tetap melanjutkan pekerjaannya dan menyuruh si guru memberitahu Kwon untuk membereskan masalah tersebut. Donli CS pun masuk ke basement dengan tujuan untuk menyelamatkan anak buah Nina yang dikurung oleh Kwon. Namun alangkah terkejutnya Nina saat menemukan anak buahnya. Mereka semua sudah menjadi mayat hidup alias menjadi zombie, sehingga Donli CS pun terpaksa harus menghadapi mereka semua. Selesai dengan para zombie, Donli CS kini harus menghadapi Kwon dan pasukannya yang sedang menuju ke basement. Namun, yang terjadi? Nina dan Jiwon pun disuruh balik lebih dulu untuk menyelamatkan Suna. Sementara Donli sendiri akan menghadapi anak buah Kwon yang terus berdatangan, di mana ia mengalami sedikit trouble saat sedang akan mengambil goloknya akibat postur tubuhnya yang terlalu gemuk. 아이씨. 야, 지원아! 아이. Tepat saat Donli sudah selesai membereskan puluhan anak buah Kwon, Jiwon dan Nina sendiri sedang kesulitan menghadapi para tentara yang terus saja bermunculan. Sehingga untuk mempersingkat waktu, Jiwon pun diminta untuk pergi duluan, sementara Nina akan menghadapi mereka semua sendirian. Dan ya, muncullah Kwon yang dulunya adalah mantan rekannya sendiri, di mana mereka berdua terlibat duel sengit menggunakan tangan kosong dengan Nina yang sempat berhasil melukai wajahnya si Kwon. Pada akhirnya Nina pun harus kalah dari si Kwon yang melemparkannya ke bawah gedung, di mana Jiwon tiba-tiba muncul sambil menyandra si guru. Begitu pula dengan Donli yang sudah tiba di sana dan nampaknya akan menjadi lawan seimbang bagi si Kwon yang kuat ini. Donli kesulitan mengalahkan si Kwon yang sulit mati ini. Berkali-kali Kwon dibanting ke sana kemari, ia tetap bangkit lagi, sehingga Donli merasa perlu untuk menggunakan cara khusus yang berbeda dengan cara melemparkannya ke tepi gedung dan memotong batok kelapanya agar terpisah dengan tubuh bagian bawahnya. Menyadari pasukannya sudah habis, Dr. Gisu pun dengan cepat menyuntikkan serum yang dihasilkan dari sampel tubuh Suna, tanpa ia sadar bahwa Suna tidak pernah meminum air yang disediakan di tempat ini. Padahal syarat utama agar serumnya bisa bekerja dengan sempurna adalah si subjek wajib meminum air yang sudah tercampur mikroorganisme khusus yang bertujuan untuk menstabilkan serumnya. Sehingga alih-alih memperkuat tubuhnya, Dr. Edan ini justru mengalami masalah serius ketika serum tersebut menolak bersatu dengan metabolisme dalam tubuhnya.
성분 조절이 중요하다고 했지. Tak lama berselang muncullah Jiwon bersama si guru yang langsung dilumpuhkan oleh satu tentara wanita anak buah Dr. Ginsu. Sadar tempat ini sudah tidak worth it, Dr. Ginsu pun berencana pergi dengan membawa separuh tubuh putrinya ke dalam koper. Namun saat keluar, datanglah Don Lee yang langsung menghabisi si tentara wanita termasuk si guru. Lalu, yang terjadi? 야, 순아야, 괜찮아? Oh my god. Dr. Ginsu dengan liciknya melemparkan seonggok granat demi untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan setibanya di bawah, Dr. Ginsu langsung dikerubuti oleh para orang tua yang meminta anak mereka dikembalikan. Dengan kondisi sebagian badannya yang mengalami bengkak benjolan akibat kegagalan serum, Dr. Ginsu pun semakin edan dengan mengambil sebuah senjata dan menembaki semua orang hingga tak sengaja mengenai koper berisi tubuh putrinya sendiri. Alih-alih akan membangkitkan kembali putrinya, Dr. Ginsu justru mengalami 2 kali rasa sakit kehilangan putrinya tercinta karena perbuatannya sendiri. Yang tepat saat tubuhnya semakin membengkak tidak karuan, muncullah Don Lee CS yang tanpa ragu langsung menghabisinya saat itu juga. Setelah semuanya berakhir, barulah turun hujan yang selama 3 tahun ini tidak pernah turun. Sebagian anak-anak dan remaja pun kini bisa kembali kepada orang tuanya, sehingga mereka bisa memulai kembali peradaban tanpa adanya para oknum yang akan meresahkan. Mamat, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe mendadak. Dukungan Ancen sadaya sangat berarti buat saya. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian semua ditambah lagi rezekinya dan selalu dalam keadaan sehat. Hatur nuhun, tur permisi.